Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Wiatna dari SMA Negeri 5 Enrekang, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Enrekang. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dengan fasilitator Bapak Yudi Gabriel Putnarubun dan pengajar praktik Bapak Andi Iqbal Malik. Apa itu pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Selanjutnya, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran, yang selanjutnya mengetahui dan merespon kebutuhan murid, selanjutnya menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, berikutnya melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid, yaitu kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuat siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada diri murid dengan mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, minat murid. Minat setiap murid pasti berbeda-beda. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terhadap suatu situasi tertentu atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberi kepuasan diri, sehingga minat menjadi motivator bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, profil belajar murid. Profil belajar murid terdiri atas lingkungan, gaya belajar, budaya, dan kecerdasan majemuk yang pada setiap anak berbeda-beda. Selanjutnya, untuk memahami kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal murid-murid. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran terdiri atas 3 strategi. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Guru dapat memilih 1 diferensiasi atau 2 atau bahkan mengkombinasi 3 strategi berdiferensiasi dalam pembelajaran ini. Strategi diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang diajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Selanjutnya, diferensiasi produk yaitu bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pelajari dengan cara membedakan, memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Keterkaitan antar materi modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, modul 1.4 Budaya Positif, dan
Modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Keterkaitan modul 1.1 dan modul 2.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 1.2, modul 2.1 yaitu dalam melakukan pembelajaran diferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran diferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan terakhir, keterkaitan modul 1.4 dan modul 2.1 yaitu dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, salam dan bahagia.